Perkenalkan, nama saya Budianto dengan NPM 1651040. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai UTS dari mata kuliah Seminar Hukum dengan dosen pengampu Pak Febri Jaya, yaitu dengan judul proposal skripsi mengenai tinjauan hukum terhadap pihak pelaku usaha yang tidak mampu atau wan prestasi di wabah corona ini. Pertama-tama saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang masalah. Jadi yang pertama, seiring dengan perkembangan nasional, perekonomian nasional pada saat itu dan juga perkembangan teknologi yang sangat cepat pada saat itu, para pelaku usaha harus mampu menghasilkan suatu produk maupun jasa yang akan mencari perhatian, di mana pihak konsumen akan menyukainya. Jadi, selain menciptakan produk maupun barang dan jasa, para pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab kepada pihak konsumen, yang dimana pada saat pihak konsumen melakukan pembayaran atau pembelian kepada pihak pelaku usaha, maka pelaku usaha ini wajib memberikan produk atau barang dan jasa tersebut tanpa ada cacat fisik, yang dimana harus barang tersebut diterima secara dalam kondisi yang baik. Kemudian wan prestasi timbul ketika ada 2 orang atau lebih melakukan suatu perjanjian, yang dimana perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli, maupun seseorang yang memiliki hak dan kewajiban kepada seseorang, yang dimana menurut pasal 1313 KUH Perdata dengan definisi perjanjian sebagai berikut adalah definisi di mana tindakan tersebut dilakukan oleh 1 atau lebih orang yang berkomitmen kepada orang lain, baik 1 orang maupun lebih. Kemudian prestasi ini berbeda dengan namanya penipuan, karena prestasi ini lebih kepada ketidaksepakatannya atau ketidaksesuai perjanjian yang dilakukan antar seseorang kepada orang lain. Jadi pada saat pandemi virus COVID-19 ini merupakan kejadian yang timbul di awal tahun 2020 tepatnya, dan di mana virus ini mulai menyebar pertama kali di kota Cina dan kemudian menyebar ke seluruh negara di dunia. Kemudian dengan seiringnya waktu yang berjalan, kekhawatiran yang sangat tinggi bagi masyarakat Indonesia, dan kemudian pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil tindakan seperti negara-negara lain yang terdampak virus corona 19 ini, yaitu dengan tindakan lockdown yang mengakibatkan penurunan perekonomian di negara Indonesia ini. Kemudian mengenai rumusan masalah, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum di Indonesia mengatur para pelaku usaha yang melakukan prestasi dikarenakan dampak dari virus corona ini. Kemudian yang kedua, apakah para pelaku usaha yang terdampak virus corona ini mendapatkan perlindungan hukum akibat mereka yang melakukan prestasi. Jadi di sini saya mengangkat masalah mengenai apakah terdapat hukum yang diatur atau yang dibuat mengenai perlindungan kepada setiap pelaku usaha yang tidak mampu melakukan kewajibannya. Karena yang tidak tahu bahwa virus corona ini tidak dapat dihindari, dan semakin tahun semakin meningkat untuk korban yang terkena virus, sehingga banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan yang secara signifikan. Dan seiringnya pendapatan berkurang pada pelaku usaha, maka secara otomatis juga para karyawan banyak yang mengalami penurunan pendapatan maupun sekian banyak yang di PHK. Dan apakah terdapat hukum yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha? Contoh seperti peringanan pajak untuk pelaku usaha yang menjalankan usahanya baik di bidang perhotelan dan juga di bidang restoran. Karena
virus COVID-19 ini yang tadi saya bilang bahwa terjadi pengambilan keputusan oleh pemerintahan mengenai lockdown di setiap kota-kota yang ada di Indonesia, sehingga yang terkena dampak terbesar COVID-19 ini adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perhotelan dan juga restoran dan juga untuk pelaku usaha yang melakukan peminjaman kepada bank, apakah diberikan peringanan mengenai telat bayarnya suatu kewajiban dalam pelunasan kreditnya. Selanjutnya untuk tujuan dan juga manfaat penelitian. Pastinya tujuan dan manfaatnya adalah memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada para pelaku usaha yang secara tidak langsung maupun secara langsung terkena dampak virus Corona 19 ini. Kemudian untuk sistematika penulisan, yaitu pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan dua landasan, yaitu landasan konseptual dan juga landasan yuridis. Pada landasan konseptual, saya mengambil sebagai pedoman yang lebih konkret tentang konsep-konsep umum atau tinjauan umum mengenai apa sih itu sebenarnya pelaku usaha, kemudian pengertian prestasi, dan juga bagaimana virus corona itu bisa muncul. Kemudian saya juga menggunakan landasan yuridis, di mana saya mengambil dasar hukum yang dapat membantu saya dalam meneliti dan juga mengkaji mengenai hasil penelitian ini. Yang pertama mengenai peraturan prestasi, yang kedua mengenai perjanjian, dan yang ketiga mengenai apakah terdapat perlindungan hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam membantu para pihak pelaku usaha yang terkena dampak virus corona ini. Selanjutnya saya membahas mengenai bab 3, mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian saya gunakan ada dua. Yang pertama mengenai penelitian sosiologis, di mana penelitian sosiologis ini saya mengambil untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat, khususnya mengenai para pelaku usaha yang terkena virus corona ini. Kemudian mereka terpaksa melakukan perbuatan prestasi terhadap orang lain yang mempunyai perjanjian maupun sebuah kesepakatan. Dan kedua mengenai penelitian normatif. Jadi penelitian normatif ini berguna bagi saya dalam meneliti mengenai peraturan-peraturan atau badan hukum yang menjadi dasar bagi saya untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Kemudian jenis data. Jenis data yang saya gunakan ada jenis data primer dan juga jenis data sekunder. Untuk jenis data primer, saya mengambil dari korban atau pihak pelaku usaha dan juga ahli hukum pada bidang prestasi atau perdata. Kemudian data sekunder saya ambil dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prestasi dan juga menemukan perlindungan hukum, apakah terdapat perlindungan hukum bagi para pelaku usaha tersebut. Kemudian yang ketiga untuk teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada si para pelaku usaha atau korban yang terkena dampak usahanya pada saat Corona 19 ini. Kemudian untuk metode analisis data. Metode analisis data yang saya gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang dari hasil wawancara tersebut
yang kemudian ditranskrip untuk menambah pengetahuan saya. Dilihat dari kenyataan sosial yang terjadi akibat virus corona ini dan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekian, terima kasih.